Kita udah nikah. Kita udah nikah. Kita kan Hai. kembali lagi sama kita di Episode kelima ini. episode kelima, bener. Aku rada lupa guys, rada lupa. Ya. Karena padat banget sih aku kerja dan lain-lain, jadi nggak terlalu ingat kalau ini adalah episode kelima. Biasanya yang ingat itu dia. Jadi Iya. kalau ada sesuatu yang aku nggak ingat, dia yang tak suruh ngingetin. Iya. Nah, kita hari ini mau menceritakan Tentang soal pengalaman kita kita ketika kita ingin memulai sesuatu. tapi kita belum siap. Iya, kayak nggak pernah siap gitu. Nah, itu. Selalu nunggu perasaan atau apa ya, nunggu siap dulu. Contoh nih. Dulu pas kita mau memulai sesuatu, semuanya lah, apapun itu, dalam kategori apapun itulah, belajar atau konten atau jualan dan lain-lain gitu kan. Dulu pas pertama kita belum melangkah untuk memulai, itu kita selalu apa? Kita selalu berpikir kalau nanti gitu. Nunggu siap dulu. Nunggu siap gitu. Nah, di sini kita mau cerita tentang itu gitu. Nah, dulu kita itu nunggu siap, tapi ternyata rasa siap itu nggak pernah datang. Kalian pernah nggak kayak gitu? Kita pernah dulu. Pas kita ingin mempunyai pas kita punya rencana buat aku kan bilang ke dia dulu, ayo bikin konten gitu kan, ayo bikin jualan, ayo mulai jualan, ayo nyoba jualan, ayo nyoba ini nyoba itu kan. Ya enggak, yang ngajak itu bukan aku doang, dia juga. Cuman kita kan selalu kayak berdua kan, setiap hari kan kita berdua, terus kemana-mana kita berdua, jajan berdua, memulai sesuatu ya berdua, punya ide berdua, mau mencoba sesuatu juga berdua. Intinya semuanya hampir berdua. Sampai ya mungkin setiap hari kita berdua. Iya. Cuman tetap pulang guys, tetap pulang. Kita masih pelajar, jadi masih umumnya pelajar. Main-main, pulang-pulang. Gitu. Kagetnya juga kemarin ada yang bilang di Facebook kalau Kita udah nikah. Kita kan buat video perihal kayak ini alasan kita memulai di umur 15 tahun gitu kan. Kita bikin video kayak gitu. Nah, di situ menjelaskan kalau gini. Alasan kita memulai dari umur 15 tahun karena sesuatu yang paling mahal di dunia sesuatu yang paling mahal menurut kita adalah waktu. Nah, intinya kan kita kan memulai dari umur 15 tahun, terus kita merasa kalau yang paling mahal itu di diri kita berdua itu adalah waktu gitu kan. Kita cerita tentang itu di Facebook. Kita posting di Facebook. Ya, posting itu nggak cuma di Facebook sih. Di 4 platform. Ya, di 4 platform, yang satu di TikTok, terus IG, YouTube dan Facebook. IG, TikTok, YouTube dan Facebook. Lah pas di Facebook itu ada orang mungkin nggak paham konteksnya atau gimana kan. Dan wajar juga sih karena kita setiap hari kan berdua, kelihatannya berdua. Mungkin ada orang yang nggak tahu kan, ngiranya nikah muda. Padahal kita enggak gitu. Wajar guys. Wajar, soalnya kita kelihatannya kan berdua terus. Nah, soal itu komennya itu gimana? Memulai 15 tahun udah nikah. What the fuck atau apa gitu kan. Itu terus ada yang bilang karena itu ada juga. Ada yang bilang gini, bilang aja karena nafsu AJG gitu. itu ya. Terus itu. ada yang bilang juga 15 tahun udah nikah gitu. Terus kita jawab kan, siapa yang nikah gitu kan. Ya kita balesin gitu kan. Agak tercengang kita. Kita balesin di komentar gitu kan. Yang nikah siapa kak? Ngakak sih. Kita ngakak gitu, tercengang, wah campur gitu kan. Tapi kan wajar sih karena kita kelihatannya berdua. Juga pas di video itu kan kelihatannya kan dia pakai baju bebas kayak hampir kayak daster kan. Iya. Gitu Apa kan. salahnya gitu?
ya pakai kayak daster gitu kan, terus kan aku video dia gitu sambil jalan, ya mungkin orangnya ngiranya kita udah nikah, padahal kan belum gitu kan, nggak apa-apa, wajar gitu kan, karena kita kelihatannya berdua terus. Ya. Nah, lanjut ke soal cerita topik. Ya. Oke. Dulu kita nunggu siap, tapi ternyata rasa siap itu nggak pernah datang. Bener guys, ketika kita ingin memulai sesuatu, kayak ngulang lagi ya, nggak apa-apa deh. Kita memulai sesuatu kayak aku bilang ke dia, ayo mulai jualan, ayo mulai ngonten. Tapi ketika dia tanya kapan gitu kan, mau tanggal berapa kita mulai, hari apa kita mulai, mau mulai kayak gimana, kadang aku bilang kayak nanti nunggu siap gitu kan, nanti belum siap. Sama aja, sama kayak ibaratnya ketika aku mau ngajak dia ke sini, mau ngajak dia nyoba ini atau nyoba itu, kadang dia juga bilang nanti nunggu siap, nanti belum siap gitu. Dan kita rasa-rasa lama-lama kemudian gitu kan, kayaknya rasa siap itu nggak pernah datang gitu kan. Kita mikir, kita merenungi berdua gitu, sampai kapan kita mau nunggu siap, padahal rasa siap itu nggak pernah datang. Rasa siap itu datang kan ketika kita berani melangkah gitu ya, berani memulai sesuatu. Nah, berani memulai sesuatu. Ketika kita ingin mulai ngonten, rasa siap itu datang ketika kita berani buka kamera, terus kita action, berekspresi di depan kamera. Kalau ibaratnya orang yang nggak suka nggak suka kelihatan di depan kamera tapi pengen bikin konten, rasa siap itu mungkin datang ketika berani buka kamera, video apapun itu terus diposting. Nah itu rasa siap itu definisinya luas. Dan intinya rasa siap itu menurut kita ini disclaimer, menurut kita adalah ketika kita berani melangkah gitu aja, 1% berani melangkah itu kita udah siap. Kalau kita nunggu ibaratnya nunggu siap tapi kita nggak ngapa-ngapain, ya sama aja sebenarnya kita yang menutupi rasa siap itu, yang menahan rasa siap itu untuk datang. Kebanyakan orang itu nggak sadar, kita juga nggak sadar dulu. Kita sadar itu ketika ya udah beberapa jangka beberapa hari gitu kan, kayak ngerasa sampai kapan kita mau nunggu siap. Kayaknya kok rasa siap itu nggak pernah datang. Terus ini juga kita buat studio. Ini juga nekat, kita nekat guys. Kayak ibaratnya meja ini kita beli sendiri, nekat kita. Terus ini background kita beli sendiri, nekat. Terus ini kursi kita beli sendiri, nekat gitu kan. Mungkin ya barang-barang ini itu nggak mahal kayak podcast atau yang ya intinya podcast mahal gitu, yang mic-nya satunya 1 juta, 2 juta, 5 juta, dan seatasnya 5 juta lah. Kita nggak punya mic aja baru kita check out kemarin kan? Iya kemarin. Kita kemarin check out mic kan, budget kita itu 400.000, itu uang yang kita kumpulin dari jualan, endorse dan lain-lain kan? Iya. Jadi kita hasil konten itu kita beliin mic lagi. Karena kemarin ada yang bilang di video Facebook, komen di Facebook coba pakai mic yang ala kadarnya dulu, intinya A30 atau iya itulah. Nah, kita agak lupa. Terus kan kita berencana kayak ya udah kita ngumpulin uang buat upgrade lagi gitu. Kita mikirnya kalau kita punya uang kita akan upgrade buat konten kita lagi gitu. Walaupun masih kecil-kecilan, masih kayak kelihatannya polos-polos banget gitu. Mungkin kalau orang nonton video kita tentang pas kayak gini nih, ini ngebosenin banget ya, boring. Iya. Soalnya nggak ada kayak gini kayak gini di tengah gini kan, yang gini gitu kan. Tapi jadi ini juga kita kan bisa update progres dari yang studionya ini menjadi lebih besar lagi. Nah, kita akan progres gitu, kita akan rancang planning untuk membesarkan ini gitu. Kita nggak akan selamanya pakai kayak gini doang, tapi kita akan planning, ini nanti kita mau kembangin ini, kita mau update ini gitu. Kita mikirin kalau ketika punya dana, punya uang, kita akan puterin lagi. Karena kita pengen kita berhasil di sini gitu. Sesuatu yang kita kita tekuni sekarang, kita pengen berhasil.
gitu. Dan ya itu deh. Dan apa ya, kayak kursi gini kan, kursi mungkin buat sebagian orang nggak terlalu mahal, cuman ini dua kita beli berapa, 200 atau 300 gitu? 200-an. 200-an hampir 300 kan. Terus ini 200-an hampir 300, ini berapa? 100-an gitu. Agak lupa. Nah, agak lupa ini 100-an. Terus apa ya? Intinya itulah. Terus mic itu isi dua, yang mic kan segini guys. Ya, sejempol. Segini ya. Sejempol segini, isi dua, itu kita beli harga 373 kan. Iya. Ada yang komen juga di Facebook, kalau mic-nya udah datang spill linknya sekalian gitu kan, link buat beli. Nanti kita akan spill di Facebook atau TikTok, IG dan lain-lain. Kita bakal spill. Tenang aja. Mic-nya lagi lagi OTW. Iya, persiapanmu ke sini. Ya, lanjut ke topik. Awal mulai konten, kerja dan usaha Banyak bingung serta takut gagal. Bener guys. Ketika kita dulu ingin mulai konten, kita takut. Gimana kalau kita gagal? Karena kan kita karena ketika konten kalau udah gagal kan rasanya malu. Iya. Kan udah terpapar kelihatan alaynya, udah terpapar di sosmed. Jejak digitalnya kelihatan kelihatan cringe, kelihatan aneh gitu kan. Tapi kenapa kita nggak kepikiran gimana kalau kita berhasil lah gitu? Dulu kita nggak kepikiran itu, gitu. Kita selalu kepikiran kalau gimana kalau gagal. Padahal ada lagi pikiran yang bikin kita bisa semangat gitu. Pikirannya apa ya? Gimana? Daripada kita berpikiran kalau gimana nanti kita gagal, kita berpikiran gimana nanti kita berhasil gitu aja. Gitu. Sekarang kita mikirnya yang ke positif, nggak ke negatif. Yang penting kita sudah ngakuin gitu. Gagal atau berhasil, yaitu urusan belakangan. Gitu. Yang penting kita nggak ngerugiin orang lain, nggak gibahin orang lain gitu. Walaupun kita sering digibahin. Biarin. Dan untuk kerja gitu kan, kalau kita selalu nunggu siap. Kemarin aku dapat tawaran kerja, aku nggak ambil, yakin. Karena kerja kayak gitu kan, apalagi ikut orang, kita nggak punya kayak contoh kan kerjaku emang masih skala skala mungkin biasa aja kan, kayak ngelayanin pembeli. Tapi kan ngelayanin pembeli kayak gitu, itu produknya yang punya usaha, aku nggak tahu harganya, nggak tahu kayak jenis-jenisnya ini. Kita harus mulainya dari nol, harus ngafalin harga ini, kalau ada salah gini. Kan itu punya orang kan. Ketika kita membuat kesalahan, mungkin orangnya ngemarahin atau gimana kan kita nggak tahu. Nah, tapi kalau kita nunggu siap, kemarin kita nggak mulai, kita nggak akan dapat uang tambahan buat beli semua itu. Kita nggak akan dapat uang tambahan buat beli mic juga. Kita nggak akan dapat uang tambahan buat jajan, buat muterin ke sesuatu yang ingin kita lakukan juga gitu kan, kayak studio dan lain-lain, konten gitu. Ya itulah intinya, kalau kita nunggu siap kita nggak akan mulai cuy gitu. Ini kita juga pernah ngerasa minder karena lihat orang lain lebih cepat berkembang. Bener, pasti pernah, rata-rata orang pasti pernah gitu. Tapi pernah minder. Kita itu dulu pas pertama mulai sesuatu nih, kita minder gitu. Kok kayak contoh nih, kita mau mulai konten, kita selalu ngeliatin konten kreator yang di atas kita, jauh di atas kita. Lebih jadi kayak lebih udah jauh gitu, kelasnya kan udah jauh kan, pakainya mic mic mungkin yang 1 jutaan ke atas, 1 jutaan ke atas, terus mungkin kameranya udah bagus, atau handphonenya udah 15 Pro, 13 Pro gitu kan. Sedangkan kita masih pakai 11 Pro, itu pun pecah terus dipakai. Bukan 11 Pro ini. 11 Pro, 11 biasa. 11 biasa, maaf guys, keceplosan. 11 biasa pecah lagi terus dipakai buat Alra. Ya, semuanya. Edit Semuanya. bisa, buat konten juga bisa. Posting YouTube, walaupun posting itu berjam-jam. Ya, nggak apa-apa lah. Tapi kita berharap 5 tahun ke depan ini akan kelihatan beda. Ya, Gitu. Kita nggak akan biarin kalau kita itu stuck. Iya.
Dan pas kita ngerasa minder, ketika kita merasa minder, apa sih yang membuat kita bisa keluar dari rasa minder itu? Yang membuat kita bisa keluar dari rasa minder itu, kita ngelihat porsi diri kita sendiri. Kayak gimana ya? Perkembangan diri kita dari yang dulu sama yang sekarang. Gitu. Kita ngelihat diri kita sendiri. Jadi kan yang tadinya minder kan minder dari apa ya? Kita minder selalu ngeliatin orang lain, kita minder sama orang lain. Itu kan karena kita fokusnya ke ngebandingin diri kita sama orang lain gitu kan. Nah caranya gimana biar kita nggak minder lagi? Ya fokusnya itu ke diri kita, jangan ngeliatin orang lain gitu kan. Kayak ibaratnya orang lain, contoh nih, kita ngelihat orang lain yang udah di atas, ya kita jangan lihat yang di atasnya doang, kita lihat orang itu bisa di atas, dia udah ngelewatin yang mana dulu. Nah kalau kita ngeliatin yang di atas terus, kita akan lupa dengan progres kita akan merasa kalau kita insecure. Tapi kalau dan tertinggal gitu, kita ngerasa tertinggal, padahal enggak gitu. Orang itu udah di atas karena dia udah membayar apa yang seharusnya dia bayar. Dan prosesnya pun dia mulainya itu dari mungkin ada yang mungkin dari lebih sengsara dari kita, lebih susah dari kita gitu kan. Beda kan. Beda. Semua proses itu nggak ada yang sama. Nah, setiap orang itu mempunyai jalannya masing-masing. Ada yang lahir udah jebrot, udah langsung dapat 1M, ada yang udah dapat 5 juta, ada yang nggak punya apa-apa. Gitu kan. Dan enaknya aja ketika kita minder, lihat aja, kamu nggak usah kita nggak ngajarin, kita kadang keceplosan guys, kita kadang keceplosan kayak kamu kalau gini gitu, kita kadang keceplosan kayak gitu. Maksudnya ketika kita ingin keluar, kita langsung pindah fokusnya itu ke diri kita langsung diskusi gitu, ngapain kita ngeliatin konten kreator yang udah di atas kita kan belum sampai situ, wong kita proses aja masih segini gitu. Kita itu apa ya, kita selalu ngeliat progres kita gitu, ngapain kita ngeliat yang di atas? Coba kamu lihat perbedaan kita yang sekarang sama kita yang dulu kita nggak tahu kita mau ngomong apa di depan kamera, yang dulu kita nggak tahu mau buat konten apa, niche apa, sekarang kita udah tahu. Itu namanya kamu udah progres. Kalau ada orang yang mau mulai ngonten, ngelihat kamu, pasti orangnya itu kagum sama kamu. Nah kamu ngelihat orang yang di atas kamu, itu pasti juga kamu kagum. Jadi udahlah, fokus dengan diri kamu sendiri gitu. Kita mikirnya gitu. Terus ini next ya, kehidupan kita dulu yang cuma jalanin hari tanpa tujuan jelas. Ya benar. Dulu kita pas sebelum mulai sesuatu, belum berani upgrade, belum berani improve, belum sadar kan. Pas di umur mungkin 13, 14 mau ke 15 atau 15 awal. Kita belum tahu kayak ibaratnya mau improve ini, mau upgrade ini, tujuan kita hidupnya mau segini. Kita belum sadar kalau kita itu hidup. Kita belum sadar kalau kita itu hidup. Mungkin kan banyak orang yang sadar ketika dia hidup itu di umur segini. Kalian tahu gak sih kayak rasanya gitu, belum sadar kalau kita hidup, belum sadar kalau di kehidupan ini ternyata harus punya tujuan gitu. Kita sadar itu di antara 15 awal atau di 14 gitu. Kita sadar. Soalnya pas dulu kita hanya mikirin kayak main, jajan, tidur, makan, sekolah, scroll. Udah gitu. Jadi setiap pulang sekolah gitu, langsung chat temen, ayo ngopi kemana, ayo main kemana. Dulu dia, ayo nyeblak kemana. Udah berlalu gitu. Dan kita ngerasa kalau mau sampai kapan gini-gini aja. Titik dimana kita sadar itu kita berpikir kalau kayak ngapain kita kayak gini terus gitu. Kapan kita berubah? Masa kayak gini terus gitu. Kita sadar gitu. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau bisa maju, kita berani mengambil langkah buat sadar dulu sama diri sendiri gitu. Kita siapa? Kita mau ngapain gitu kan. Tujuan kita gimana? Kita harus sadar dengan diri kita sendiri. Ibaratnya contoh ya, nggak ngejudge orang. Contoh, kadang kan ada orang yang hidupnya udah susah,
hidupnya sengsara gitu kan, uang pas-pasan. Dia juga kalau makan masih mikir-mikir juga besok mau makan apa. Intinya uangnya pas-pasan, orangnya ibaratnya orangnya itu ekonominya sulit banget gitu kan. Tapi terkadang dia itu masih mikir kalau besok mau main kemana, nanti mau ngopi sama temennya kemana gitu. Ada yang kayak gitu, jadi kayak belum sadar akan sama dirinya sendiri, belum sadar tujuan hidupnya sendiri gitu. Kuncinya apa? Ya sadar dulu baru memulai sesuatu, sadar dulu baru memulai membangun tujuan. Dan yang paling penting kenali dulu diri kamu sendiri. Dulu kita kayak gitu. Sebelum kita berani mulai konten, sebelum kita berani membangun kayak planning ini mau ke sini, terus kita nantinya ke sini, itu kita sadar dulu. Kita siapa, kita kekurangannya apa, kita kenapa, dan kita anaknya siapa, tujuan kita untuk kedepannya gimana, kita mau jadi apa, nanti mau jadi orang atau enggak. Ya. Jangan jawab kalau iya kita batu, enggak. Jadi orang itu maksudnya kan jadi orang yang bermakna, jadi orang yang bermanfaat gitu. Iya, iya. Terus lanjut lagi. Cerita kegagalan dan proses yang pernah kita lewati. Mungkin soal cerita kegagalan dan proses yang pernah kita lewati nggak usah panjang-panjang ya, karena kita pernah juga cerita intinya tentang jualan wonton gagal, nggak balik modal, terus jualan piscok gagal karena berhenti, nggak konsisten kan, terus apa ya, banyak lah kan kita pernah cerita gitu. Tapi soal mengenai gagal guys, dalam lingkup apapun itu, gagal itu apa ya, kayak ibaratnya sebenarnya kita itu nggak gagal kalau kita nggak milih berhenti. Nah, menurut aku sebenarnya kita nggak gagal ketika kita nggak milih berhenti gitu. Kalau kita ibaratnya contoh nih, kita memulai sesuatu terus kita rugi, kita memulai jualan terus kita rugi, kalau kita masih punya keinginan buat ayo bangkit lagi, kita nggak gagal gitu. Dan dulu kita prinsipnya kayak ibaratnya mencoba atau berhasil atau gagal, tapi sekarang kita prinsipnya berhasil atau belajar. Nah, gitu. Lanjut next. Momen ketika kita sadar kalau masa depan nggak akan berubah kalau cuma diam. Ya itu sih guys, kayak tadi kita sadar kalau kita itu apa ya, kita menyadari diri kita sendiri dulu. Contohnya ini contoh kasar ya, kita sadar kalau kita anak orang miskin, kita sadar kalau kita anak orang nggak punya, kita sadar kalau kita itu mau apa ya, uang jajan kita aja sehari 20.000. Kita sadar kalau kita itu nggak punya apa-apa, nggak ada yang kenal kita, nggak punya personal branding. Lanjut next. Oke, alasan kenapa kita akhirnya berani mencoba meskipun belum siap. Alasannya karena kita sadar, simple. Alasan kita berani mencoba walaupun belum siap itu karena kita sadar gitu. Orang yang apa ya, kayak banyak orang itu bukan punya apa ya, orang ingin kan banyak kan orang yang ingin memulai sesuatu gitu kan, contoh mulai jualan gitu, belum siap, ngerasa belum siap, terus ngerasa kayak nggak punya modal gitu kan. Terus kadang kan ada yang bilang, nah mau mulai kayak gini modalnya dari mana gitu, padahal modal itu banyak guys, sumpah modal itu banyak. Kalau kamu ibaratnya contoh kita nih, kita dulu nggak punya modal, bahkan sampai sekarang kita masih kecil-kecilan, tergantung kita mau usaha apa enggak gitu. Kebanyakan orang itu bukan nggak punya modal, tapi malu kelihatan gagal di awal. Kebanyakan orang kayak gitu, malu kelihatan gagal, malu kelihatan cringe, malu kelihatan alay, kelihatan aneh gitu di depan teman-teman, di depan orang-orang terdekat, di mata orang-orang yang kita kenal. Kebanyakan gitu. Kalau kita pede aja ya sebenarnya kita bisa gitu. Dulu kita nggak punya modal gitu, orang tua kita aja nggak support. Gitu. Kita nggak ngebuat ya, sampai sekarang pun ada, bahkan orang-orang terdekat kita masih ngomongin kita di belakang, ngejelek-jelekin kita di belakang, pasti ada gitu. Lah gini, sedikit cerita ya guys. Tadi malam kan ada acara di keluargaku,
kan aku buat konten kan sama dia setiap harinya. Mungkin ada ada yang tahu, terus ada yang lewat di FYP TikTok atau di platform 4 itu. Nah ini aku nggak ngebuat ya. Katanya kan kalau aku sebentar lagi lulus. Katanya kalau aku lulus, aku nikah sama dia. Habis lulus. Lah pertanyaanku, siapa yang ngebuat cerita itu? Ternyata orang terdekat dia. Iya, terdekat aku. Terus sampai dia itu kayak ditanyain, beneran kamu mau nikah gitu. Padahal, terus beneran kamu mau nikah? Karena kan kita berdua itu hampir ketemu itu setiap hari. Gitu. Karena apa? Karena kita buat konten, bukan karena kita pacaran gak jelas gitu. Kita buat konten, kita ngatur strategi planning gitu. Terus kita pengennya itu kita bisa berpenghasilan, punya tabungan sebelum kita lulus sebenarnya. Sebenarnya ya itu seperti yang aku bilang tadi, kebanyakan orang nggak sadar gitu. Sampai dia tadi malam muak guys. Dia disuruh datang ke suatu acara keluarga besar. Ketika datang cuma di omong-omongin kayak gitu doang gitu. Aku aja yang dengar ceritanya dari rumah gituan, dari WhatsApp itu muak banget. Ya udah, kita lanjut lagi. Ada nggak pesan buat orang yang masih takut untuk memulai? Pesan buat orang yang masih takut untuk memulai. Ya. Menurut aku ya nggak ngajarin, tapi aku nggak mau ngajarin, nggak mau kayak menggurui, tapi aku ingin ngasih pesan aja. Ya. Karena aku suka banget sih kalau ada orang yang tanya gitu kan, kayak gimana sih caranya ini gitu. Walaupun aku nggak tahu, aku suka kalau ibaratnya ada yang tanya terus kita mikir bareng-bareng aja gitu. Tapi di sini nggak ada yang tanya kan, cuman aku mau ngasih pesan aja buat kalian yang masih takut untuk memulai apapun itu, memulai belajar, ngejar ranking kan, ngejar nilai, konten, jualan dan lain-lain. Kalian harus ingat, kalian harus sadar, mau sampai kapan kalian nggak mulai, mau sampai kapan kalian takut lalu kalian nggak mulai. Kalau kalian mau lihat perubahan, keberhasilan dari diri kalian, ya mulai. Kuncinya apa? Sadar kita siapa, kita mau apa, resikonya kalau kita nggak mulai apa, resikonya ketika kita mulai apa. Sadar dan jangan takut ya. Jangan takut. Ketakutan itu terkadang hanya imajinasi yang ada di dalam otak atau kita. Ya overthinking gitu. Kita selalu ketika ingin memulai kita berpikir kalau nanti gimana kalau gini, nanti gimana kalau gini. Loh, belum kejadian. Iya. Itu yang mikirin siapa? Diri kita sendiri. Otak kita sendiri yang mikirin kayak gitu. Padahal belum kejadian. Nanti kalau orang lain ngomongin gini gimana? Padahal belum kejadian. Itu otak kamu sendiri gitu. Lawan gitu. Contoh nih, ketika kita ingin mulai ngonten buat bangun personal branding, kita mau bangun ibaratnya kita pengen bisa jadi orang kaya gitu contohnya kan. Tapi ketika kita takut mulai, kita nggak akan ada perubahan gitu. Kita harus sadar kita anak siapa. Ketika kita ingin kayak gini, kita harus apa gitu. Kita sadar gitu. Aku pernah dengar dari omongan orang ini, intinya orangnya ya bukan orang yang nggak punya tujuan sih, orang yang punya tujuan, kayak ibaratnya intinya ada orang yang pernah ngomong sama aku, orangnya yang punya usaha gitu kan. Intinya orang-orang yang mempunyai tujuan gitu bilang ke aku gitu, kalau kamu orang nggak punya, tunjukin aja kalau kamu nggak punya, buatin konten aja kalau kamu nggak punya. Bangun aja personal brandingmu dari kamu nggak punya, terus bangun ibaratnya kamu buat konten dari kamu nggak punya, buat konten proses sampai kamu punya. Itu akan membangun personal branding kayak kita sekarang gitu, sampai kita di endorse dan lain-lain. Simple. Ketika kamu takut, kamu harus sadar kalau resiko terbesar di hidup ini adalah tidak mengambil resiko sama sekali. Gitu. Simple. Sampai sini aja, mungkin aku juga mau kerja guys gitu. Oke. Ya, makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. See you, sekian, dadah.